Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hayatil muhallifina al-muhtaramati lidaina وكذلك زملائي سعادة. The first of all, let us convey our gratitude and praise to God, because He has given us health, opportunity, and happiness, so that we feel very happy and healthy today. It is proven that we can still participate in the serum Ala Husna competition, which is held online. Then, let us greet and pray to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how bring us to the path of light and leave the darkness in this life. Second, I want to introduce myself. My name is Dea Cynthia. I am from Sragen. Alright guys, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kitobah tentang menjaga pergaulan. Pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Pergaulan yang kita lakukan itu akan mencerminkan kepribadian kita, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda Islam harus pandai-pandai memilih pergaulan. Apalagi di era digital ini, dengan mudahnya kita memiliki fasilitas baik itu berupa HP, laptop, dan alat komunikasi lainnya. Jika kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi kepribadian kita. Nah guys, saat ini kita semua pasti punya HP kan? Nah, dengan adanya HP itu, pastinya teman-teman ada yang mempunyai aplikasi seperti Instagram, Facebook, TikTok. Bilangnya sih kalau nggak TikTokan nggak keren. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dengan aplikasi tersebut, pastinya ada yang mengikuti atau meng-like kita untuk diajak berteman. Jika kita tidak berhati-hati, kita pasti pernah menerima ajakan teman untuk bertemu atau berkencan dengan lawan jenis. Padahal itu larangan. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda Islam harus bisa menjaga pergaulan. Dumateng para pemirsa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sak menika kula ajeng maringi kawidatosan. 3 ada pergaulan antawisipun priyantun kakung kalian priyantun putri, yaiku 1. Dilarang berpacaran dan berhalwat atau berdua-duaan. Berpacaran itu termasuk takrabuz zina, dan itu merupakan larangan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu berarti zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda Islam harus bisa menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, maka yang ketiga sebagai pendampingnya adalah setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya.
Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah seseorang yang mukmin. Hadis riwayat Ahmad. 2. Menundukkan pandangan atau ghadul basar. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk panah setan. Ketika kita melihat lawan jenis, maka cepatlah kita tundukkan pandangan itu. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menurunkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31. 3. Tidak menyentuh lawan jenis yang bukan mahram. Menyentuh lawan jenis yang bukan mahram merupakan salah satu perkara yang diharamkan dalam Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, itu masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hadis riwayat Tabrani. Alright guys, kesimpulannya, dengan 3 adab yang telah saya uraikan di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa kita selaku generasi muda Islam harus bisa menjaga pergaulan. Apalagi kita sebagai akhwat, kita harus betul-betul bisa menjaga diri dari pergaulan bebas. Yes guys, jaga hati, jaga pikiran, hati-hati banyak godaan. Dumateng para pemirsa engkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kang saged kula aturaken, kirang salah nipun kula nyuwun pangapunten, kawit-kawit atasipun kula aturaken samudraning pangsami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.